Selamat malam, selamat bertemu sekali lagi di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada malam ini, seperti mana selalunya kita akan mengadakan kebaktian kelompok rumah kita melalui online. Jadi kita puji Tuhan karena kesempatan ini yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sebelum kita mulai, saya memimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di surga, Bapa yang kami tinggikan dalam nama Yesus Kristus, Bapa Surgawi, pada petang malam ini ya Bapa, kami memuji Engkau atas peluang yang Engkau telah berkati bagi kami semua. Kami berterima kasih ya Bapa bagi semua keluarga yang dapat meluangkan diri kami untuk bersama dalam kelompok sel ini. Ya Bapa, biarlah apa yang kami baca bersama dari firman-Mu Bapa akan menjadi satu dorongan bagi setiap kami. Baik biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menolong, menyegarkan pelajaran kami, memberi kesegaran yang baru kepada minda kami, agar kami dapat memahami apa yang kami ingin baca bersama, renung bersama pada malam ini. Dari permulaan sehingga akhirnya Bapa, kami berdoa agar Roh Kudus-Mu yang menyertai. Yang sakit kami doakan agar kesembuhan yang daripada Engkau mereka akan terima. Begitu juga yang lemah Engkau menguatkan. Bagi yang sedang berduka, Engkau juga Tuhan yang memberi penghiburan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi kita ingin bersama mendukung, sering melengkapi satu dan yang lain di dalam doa kita. Jadi tema kita pada malam ini ialah iman yang tidak akan gagal. Nah, ini sangat penting bagi semua kita anak-anak Tuhan, karena cabaran, godaan hidup yang semakin susah ini seringkali ingin menggagalkan kita. Maka satu dorongan untuk memulakan langkah kita melangkah kepada 2021. Saya sebagai pastor, saudara-saudari Jemaat LEC ingin mendorong setiap kita dan supaya kita mempunyai iman yang tidak akan gagal. Haleluya. Jadi bacaan kita ialah diambil dari Yeremia 12 ayat 5 kepada ayat 6. Dua ayat yang kita ingin pelajari ataupun renung bersama pada malam hari ini. Mari kita membacanya bersama. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Sebab saudara-saudaramu dan kaum keluargamu, mereka sendiri juga berbuat khianat terhadap engkau
mereka juga bersama-sama di belakangmu. Janganlah percaya kepada mereka, sekalipun mereka berkata manis kepadamu. Di sini kita melihat ya firman Tuhan ya yang dinyatakan melalui Nabi Yeremia, ditujukan kepada bangsa Israel pada waktu itu ya, supaya mereka melihat ya, gambaran hidup ini ya. Jika kita mengandalkan kekuatan manusia ya, kita ya boleh menjadi lelah ya, kita sangat terbatas dengan kekuatan kita ya. Bagaimanakah engkau dapat berpacu melawan kuda ya, berlari melawan kekuatan kuda ya. Bayangkan kita berlari bersama-sama kuda ya, satu perkara yang sangat mencabar ya, kebolehan kita, minda kita, kekuatan kita. Dan begitu juga ini menunjukkan satu gambaran ya, 2021 ini ya mungkin ya akan lebih mencabar ya, karena kita tidak tahu apa yang di hadapan kita. Maka pelajaran kita pada malam ini, kita melihat satu gambar ya, di mana kekuatan manusia sangat terbatas ya. Jadi di waktu kita membayangkan situasi seperti ini ya, bagaimana kita dapat berlari melawan kuda ya. Kuda terkenal dengan lajunya, terkenal dengan ya ketahanannya ya, tetapi kita manusia terbatas. Jadi walaupun demikian ya, gambaran ini menunjukkan kita walaupun dengan kekuatan cebaran-cebaran yang ada di hadapan kita, jika kita tidak mengandalkan kekuatan kita dan bersandar akan kekuatan Tuhan yang mencipta kita dengan segala kelebihan ya, segambar dengan mereka yang di surga, maka kita mengharisi ya, hak kita adalah daripada surga. Maka dengan ini ya, janganlah kita bergantung kepada kekuatan manusia ya, saudara-saudari yang Tuhan kasihi ya. Kita harus melihat ya, dari mana sumber kekuatan yang Tuhan janjikan ya, bagaimana kita dapat memperolehinya ya. Pada ayat 6 kita tidak ya disarankan mengandalkan kekuatan keluarga, saudara-saudari kita ya, kawan kita ya, rakan kita, sebab mereka juga di belakang kita ya. Mereka juga mempunyai kelemahan ya, mereka sendiri juga berbuat khianat ya terhadap engkau. Mereka juga bersama-sama di belakangmu. Jangan percaya kepada mereka, sekalipun mereka berkata manis kepadamu. Jadi di sini ya, saudari, saudara yang Tuhan kasihi ya, pada ayat 8, pada ayat ini ayat 6 kita melihat jangan bergantung kepada kekuatan manusia. Jadi pada tahun 2021 ya, kita melihat sesuatu yang luar biasa ya, bagaimana yang kita telah alami pada 2020 ya, pada genap ya abad ke-21 ini, 2000 tahun daripada lahirnya Yesus Kristus yang telah diutus ya sebagai supaya hukuman yang dinyatakan oleh Tuhan, hukuman dosa itu adalah maut, maka Adam dan Hawa tidak mati setelah mereka memakan ya buah kayu yang di tengah-tengah Taman Eden itu.
tapi mereka semakin bijak, mengenal diri mereka, ya tidak ada pakaian, maka mereka keluar dari kebun itu. Jadi hukuman dosa tetaplah maut. Tapi bagaimana dengan kasih Tuhan yang dikatakan melebihi segala-gala yang ada, ya, sehingga kita dicipta serupa dengan mereka di surga. Ya, jika kita baca daripada Injil Matius, ya, Matius 24, ya, Matius 24 ayat ke-8 hingga 14. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh kerana namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Mereka banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ayat 12, dan kerana makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, kita melihat pada ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, inilah yang kita ingin pelajari pada malam ini, ya. Walaupun ya mungkin 2020 yang telah kita rasakan, ya, bahawa ekonomi kita diancam dan banyak pekerjaan kilang, ya, telah menghidapi, ya, COVID-19. Ya, kita mungkin disedarkan dengan satu penglihatan bahawa iblis telah mencuri, ya, menceroboh masuk untuk, ya, mencuri ekonomi kita. Ya, kerana tugas iblis adalah membunuh, merosakkan dan meruntuhkan. Maka, ya, keamanan kita, ya, kedamaian, ketenteraman umat manusia, ya, sudah dirosakkan oleh iblis melalui ekonomi kita. Ya, setiap, ya, kilang, ya, gudang-gudang, ya, pembuatan barang, ya, banyak di antara pekerjaan mereka diserang oleh COVID-19. Maka kita tahu, ya, sekaligus kita dapat melihat ini bukan sesuatu yang menggembirakan. Ya, dengan itu saudara-saudari, ya, kita melihat ayat yang seterusnya, ya, di dalam melawan kuda, ya, mungkin kita akan menjadi lelah, ya, sebagai manusia yang terbatas, ya, pada ayat bacaan kita pada awalnya. Jadi kuda, ya, kita andainya lah, ya, larian iman ini berterusan, ya, dengan kesusahan, ya, dengan endurance, yang kita akan menjadi lemah. Ya, pada ayat 10, banyak orang akan murtad, ya, banyak orang akan murtad. Ya, jadi ayat 11, nabi palsu yang muncul, ya, dan menyesatkan banyak orang. Tentu kita sadar, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, ya, kita telah merasakan banyak nabi palsu datang, ya, ke tempat-tempat kita. Walaupun tempat-tempat yang kuat ada orang Kristen, di situlah dihantar, ya, orang-orang yang datang, ya, untuk menyatakan ada Tuhan
yang lain yang patut kita sembah. Tapi bagi kita umat kerajaan surga, ya kita tidak harus dapat diumbang-ambingkan ya oleh apa yang mereka katakan. Ini yang kita ingin yakinkan ya kepada kita di waktu kesusahan yang seperti ini. Ya di waktu kita boleh menjadi lelah, ya di waktu kita susah, ya karena kesusahan ini dapat melemahkan kita. Ya dengan keadaan ekonomi yang tidak baik, ya mungkin mereka membawa package yang lebih menarik daripada keuangannya, segi keuangannya. Ya mereka dapat memberi kita offer, ya pemberian yang lebih, ya yang dapat memberi kita kesenangan sehari dua. Ya tapi kita ya jangan melihat sampai setakat itu saja, saudara dan saudariku. Kita harus membaca firman Tuhan supaya Tuhan lebih lagi akan menyatakan siapa dirinya kepada kita dan apa yang dia akan buat dan apakah yang dia telah janjikan bagi umat manusia. Ya, berita baik bagi kita kalau kita membaca ya, yaitu ya pada ayat 13 ya, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, inilah harapan bagi kita. Ya, ada harapan bagi umat-umat Tuhan. Ya, bukan berarti ya kesusahan COVID-19 ini, ekonomi, mungkin kita telah dibuang kerja, ya itu bukan berarti itulah kesudahannya hidup kita. Percayalah ya di dalam segala hal ya kita harus bersyukur walaupun pahit rasanya, tapi kita tahu itu adalah firman Tuhan. Ya firman Tuhan tetap akan digenapi. Maka berpeganglah kepada janji Tuhan. Ya minta daripada Tuhan supaya janjinya dinyatakannya di dalam hidup kita, saudara-saudariku. Jadi dengan itu janganlah kita tawar hati. Ya berita baik bagi kita. Ya jika kita lihat ya berita semasa sekarang, ya malapetaka ya makin meningkat, keganasan makin meningkat, kebencian rata-rata di seluruh dunia, bangsa melawan bangsa-bangsa, ya bangsa-bangsa satu membenci bangsa yang lain, ya penipuan berluasa, ya banjir, ya sekarang kita lihat, ya banjir melimpasi, ya bumbung sekarang, bukan hanya banjir ya di halaman rumah, tapi rumah kita akan tenggelam, ya keganasan, bukan setakat kita mendengar ya orang jauh daripada kita yang dibunuh, ya melainkan kita dapat melihat orang yang dibunuh di hadapan mata kita. Begitu juga kebencian, ya kita dapat merasakannya, ya ada di hadapan mata kita. Ya penipuan ya berlaku ya di setiap mass media yang mengatakan ada penipuan ya di sana sini ya di seluruh muka bumi ini. Jadi yang akan turun yaitu pengetahuan tentang Tuhan. Orang makin luntur dalam pengetahuan akan Tuhan. Tidak sama dengan ya ibu bapa kita yang mula-mula menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka sangat diberkati ya karena mereka sangat taat dan mereka sangat mengandalkan ya Tuhan yang akan memberkati mereka. Ya walaupun mereka tidak pandai membaca, ya mungkin mereka ya mempunyai sekolah yang sangat minimal, ya sekolah rendah, tapi dengan pandai membaca Alkitab ya setakat memahami ya apa yang mereka dapat paham, ya kita lihat
mereka dapat mengatasi banyak perkara sehingga mereka dapat memerdekakan kita dari cengkaman adat-adat resam kita, budaya-budaya kita yang menghalang, yang tidak menguntungkan di dalam hidup ini. Terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur bagi nenek moyang kita ataupun orang tua kita. Kalau kita melihat jika pengetahuan manusia semakin lemah tentang Tuhan, mereka tidak percaya di situ ada hukuman yang Tuhan akan lakukan, dan mereka telah lupa bahwa hukuman dosa adalah kematian. Maka kita melihat orang tidak mengindahkan firman Tuhan lagi. Maka turunlah teologi umat manusia, sehingga kita membanggakan diri kita, kebijaksanaan di abad 21. Dunia sangat bangga, sangat sombong dengan teknologi yang begitu canggih. Pengetahuan manusia semakin meningkat, sehingga segala-galanya dapat dilakukan oleh manusia. Tapi kita tidak harus lupa, saudara-saudaraku, 2020 merupakan tahun yang penuh dengan kesedaran bagi kita, karena seluruh dunia dilumpuhkan dari segi ekonomi, beribu-ribu, melainkan tidak pernah di dalam sejarah dunia ini ditimpa kematian yang begitu banyak, begitu serius. Jadi kita tahu ada sesuatu yang berkuasa di ke atas semesta alam ini, mungkin tidak lain dan tidak bukan bagi kita yang mengetahui Injil Tuhan, yaitu si pencipta yang mungkin tidak senang dengan sikap dunia yang terlalu angkuh dengan segala kebolehan kita. Maka era modernisme ini, jika kita lihat di dalam Roma 11, Roma 11 ayat 20 hingga 21, baiklah mereka dipatahkan kerana ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacap kerana iman. Janganlah kamu sombong, tapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Jadi kalau dia dibaca dalam Inggris, di dalam bahasa Inggris, saya ambil daripada NIV, New International Version. Begini bunyinya. NIV mengatakan ayat 20, do not be arrogant but tremble. Ayat 21, for if God did not spare the natural branches, He will not spare you either. Kita melihat di sini, saudaraku, Tuhan mengasihi kita, tapi Tuhan juga boleh melakukan apa saja di dalam dunia ini sebagai satu, bagaimana Tuhan berbicara, memastikan kita tidak terlaluan. Dengan itu, jika kita melihat kepada dahan asli, akan dicantas kalau dia tidak berbuah. Dahan asli daripada anggur itu akan dibuang daripada pohonnya dan dibakar kalau dia tidak mengeluarkan hasil ataupun berbuah. Dan pada ayat 21 katanya,
Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Ya, kalau dalam bahasa Inggris, for if God did not spare the natural branches, He will not spare you either. Jadi ini kita lihat, tidak ada yang dikecualikan daripada judgment yang Tuhan akan lakukan kepada umat manusia. Tapi juga tidak ada seorang pun dikecualikan ya daripada diselamatkan oleh Tuhan di waktu Dia mati di atas kayu salib. Jadi ini adalah satu harapan bagi kita. Ya, walaupun kita mengalami banyak kesusahan ya di dalam dunia ini, ya tapi anggaplah itu sebagai satu perjalanan perlombaan kita, ya perlombaan iman kita. Maka pada bacaan awal kita, seandainya kita melawan kuda yang berlari, arti dia kuda penuh endurance, penuh dengan kekuatan, ya dengan kelincahannya sebagai seorang yang menjadi lumba kuda, ya sebagai orang yang terkenal dengan kelajuannya. Tapi apalah manusia, tapi tidak mustahil kata Tuhan, kita boleh melawan kuda jika kita mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Jadi dengan itu kita mungkin dapat membayangkan betapa besarnya malapetaka yang akan melanda kehidupan kita, ya gelombang-gelombang hidup ini, ya tapi siapa yang dapat meredakan ribut dan menjenuhkan gelombang? Hanya Tuhan. Hanya Yesus yang berkata, berhenti, ya berhenti, teduhlah. Maka dengan itu saudaraku yang Tuhan kasihi, jika kita melihat baik-baik apa yang telah kita baca, apa yang telah kita paham daripada firman Tuhan, itulah harapan bagi kita. Ya, mari kita baca Roma 11 ayat 20 hingga 21. Baiklah, mereka dipatahkan karena tidak percayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Ya, jadi karena iman kita teguh, kita berdiri teguh. Kita melihat orang rebah di sebelah kiri, di sebelah kanan kita, tapi kita tetap berdiri teguh, tegak, tercacat karena kita beriman. Jadi bagaimana? Dari mana imannya datang? Jadi ini yang kita ingin pelajari pada malam ini, saudara-saudara. Ya, cara Tuhan ya memelihara, melindungi, menjaga ya mereka bangsa Israel ini, ya tetap mengasihi mereka. Ya, tapi ada yang tawar hati, ada yang murtad, ya ada yang seperti dahan, ya yang tidak berbuah, dicantas, dipotong, walaupun ranting aslinya pohon anggur yang benar, tapi itu tetap akan dilakukan Tuhan, karena apa yang telah dituliskan, apa yang telah Tuhan janjikan tetap akan berlaku. Jadi sekarang message untuk kita pada malam ini, ya beringat-ingatlah kita, ya berjaga-jagalah kita, berwaspadalah kita. Tahun 2021 ini ya pasti lebih mencabar gayanya. Ya kita lihat sebentar tadi, ya kerajaan Malaysia telah mengumumkan persediaan darurat, perintah darurat. Maka dengan itu kita dapat melihat satu perkembangan kesusahan yang bukan meringankan, tapi lebih lagi ya berat bagi kita, saudara-saudaraku. Jadi dengan itu ya tetapi ya bagi kita ya orang yang percaya akan Tuhan, ya janganlah kita tawar hati. Ya marilah kita terus bersandar ya kepada kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Ya dalam Yeremia ya 33 ayat 26,
ya maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hamba-Ku Daud, sehingga berhenti ya mengangkat dari keturunannya orang-orang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Kita lihat di sini, ya siapa yang telah dipilih Tuhan. Ya bagi kita yang orang yang percaya dan bertahan sampai akhirnya keadaan kesudahannya, kasih sayang Tuhan yang telah Tuhan katakan di waktu dia disalib, dia melepaskan kita dari cangkam kematian. Jadi di waktu dia di atas salib itu, dia juga berkata sudah selesai. Ya maka segala yang kita alami sekarang, ya sesuatu yang telah diselesaikan, ya dilunaskan oleh Tuhan Yesus sendiri di atas kayu salib. Ya maka dengan itu, ya kita harus bangga ya punya Tuhan yang setia. Terima kasih, kita memuji Tuhan karena ya walaupun kita melihat Tuhan ya di atas segala kesusahan kita, Tuhan membenarkan kesusahan itu terjadi di hadapan kita. Tapi dalam kesusahan itu, jika kita bertahan sampai akhir, Dia akan memulihkan keadaan kita dan tetap menyayangi kita. Ya, jadi hukuman juga seperti yang ditulis dalam Alkitab. Ya, juga kasih Tuhan tetap seperti yang dijanjikannya. Amin. Jadi susah payah, keperitan hidup, cebaran demi cebaran mungkin ya kita tempuh di hari-hari yang mendatang. Tapi jangan tertipu oleh iblis. Ya, ketahuilah kasih Tuhan tetap dan pasti akan memulihkan keadaan kita. Ya, setiap pintu-pintu yang tertutup akan dibukakannya. Ya, karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kita. Ya, jadi untuk menguatkan diri kita sebelum saya mengakhiri ya pada malam ini, mari kita sama-sama membaca Yesaya 40, Yesaya pasal 40 ya ayat 31 ya sebagai ya doa kita, derungan kita ya sebagai pegangan kita umat Tuhan ya pada malam ini. Ya mari kita baca bersama. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya mereka saya baca sekali lagi. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, jadi inilah. Ya, bacalah ayat ini ya tiap-tiap hari. Ya, dia boleh menjadi ya sumber kekuatan bagi kita. Ya, sebab orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya dia seperti ya burung raja wali. Ya, semakin tinggi dia terbang, ya semakin selesanya dia mengembangkan sayapnya. Ya, karena ya Roh Kudus Tuhan yang telah disediakan oleh Tuhan menjadi penolong kita akan bersama kita. Dan sebagai penutup dalam perjalanan hidup kita dalam tahun 2021 ini, ya tempuhilah dengan banyak sabar. Ya tempuhilah ya hidup ini dengan banyak membaca firman Tuhan. Ya karena firman Tuhan itu dapat lebih meyakinkan kita ya bahwa siapa Tuhan kita dan apa yang Tuhan dapat buat
banyak menyembah Tuhan, karena di waktu kita menyembah Tuhan kita dapat mengekspresikan diri kita, hati kita, isi hati kita ya kepada Tuhan. Di waktu itu kita dapat merasakan jamahan Roh Kudus yang menolong dan menyegarkan kita. Ya, berpegang erat kepada janji firman Tuhan. Ya, jangan lepaskan keistimewaan kita sebagai umat tebusan Kristus. Ya, tertuju kepada tanah perjanjian. Ya, Tuhan ya yang telah berjanjikan kepada kita, Dia akan memberi kita hidup yang kekal. Ya, karena Tuhan ya tetap setia dan akan memulihkan orang yang disayanginya. Karena Dia akan datang lagi untuk menyelamatkan orang yang menanti-nantikannya. Amin. Ya, mari kita berdoa. Ya, Bapa Surgawi, kami berlutut di sini memohon pengampunan daripada-Mu. Karena segala dosa-dosa kami, dosa-dosa dunia ini yang semakin kurang percaya akan Engkau. Ya, berikan kami pengertian yang semakin baik tentang Engkau. Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami kuat dan dapat bertahan. Walaupun hidup ini semakin susah, ya, tapi kami percaya Tuhan akan menolong kami, supaya kami terus percaya akan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah kami dapat merasakan kemuliaan-Mu Bapa yang Engkau curahkan ke atas kami secara pribadi. Segarkan kami, biarlah hati kami tidak akan menjadi tawar, sentiasa diberi kekuatan yang baru hari demi hari. Biarlah segala jerih payah kami Tuhan membuat kami lebih bijak dan dapat mengatasi dengan kuasa Tuhan yang sering membuka jalan bagi kami, dapat membebaskan kami dari satu problema kepada problema, ya, tanpa letih dan lelah, karena kami mempunyai Tuhan yang mampu ya menolong kami. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih saudara-saudari. Ya, jemaat LC. Ya, kita memuji Tuhan. Ya, terus berpegang pada janji Tuhan. Ya. Haleluya. Jumpa lagi.